Waalaikumsalam Bunda, izin mak atuh duha heula duha. Ya. Assalamualaikum, semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Koin semakin berjaya, kaya kita semua sudah pasti kaya raya Yuan Koin Bitcoinnya Indonesia. Oke, teman-teman. Untuk Jumat pagi ini mungkin kita pakai pola ya. Jadi biar obrolannya itu benar-benar apa? Jadi poin. Jadi nanti saya akan bagi-bagi tugas buat yang saya rasa sudah mudah. Kalau di Zoom itu kan sudah orang yang sudah terpilih, yang udah ibaratnya udah lama ya. Nah, sekarang saya sedang menyiapkan kader-kader yang nantinya bisa makan materi seperti revolusi transaksi, terus marketing plan dan teknisnya ya. Jadi mau nggak mau teman-teman itu harus terbiasa ya, biar nanti kalau kita prospek secara offline, kalau sudah terbiasa berbicara di Zoom, itu teman-teman akan mudah untuk menjelaskan kepada orang lain gitu. Jadi nanti giliran, jadi ada yang punya, dan setiap pagi nanti saya pilih. Tidak boleh, ibaratnya tidak boleh menolak, harus siap. Karena ibaratnya gini ya, kita ini saat ini sedang, bentar, ada yang bocor. Ibaratnya kita ini kan sedang masuk ke medan perang, ya, sedang masuk ke medan perang. Nah, saya ini sudah ditunjuk sama Bapak Owner itu sebagai panglima. Otomatis saya akan menunjuk kepada siapapun yang setiap pagi ini ada pemilik, ya. Jangan saya belum bisa Bunda, saya belum mampu Bunda. Yang namanya kita masuk ke medan perang, kita kan sudah ada di Yuan Coin, ya. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus mau dan harus siap. Ya, mungkin saya akan terapkan untuk besok ya. Nah, teman-teman, saat ini perhatikan cara saya ya dalam memberikan materi, dari mulai materi revolusi transaksi, dari mulai materi marketing plan, ya. Untuk closing statement tetap saya, ya. Jadi teman-teman itu menguasai materi revolusi transaksi dan materi market plan. Bunda ini lagi sibuk apa itu? Aduh, jualan nasi pecel. Jualan nasi pecel. Nasi kucing. Bikin asinan. Bapak ini apa? Ngantar-ngantar ke tetangga. Ada acara? Ya, syukuran. Oh, syukuran apa? Adik, dapat apa sih? Keluar apa? Sertifikasi apa, Mas? Oh, nanti Bunda yang syukuran ya. Punya penghasilan 1 juta per hari Bitcoin. Impian, Bun, itu pasti lah. Bagi-bagi sembako ya, Bun, ke tetangga. Oke, saya cek dulu peserta. Siapa aja peserta yang hadir saat pagi ini. Ada Bu Zainab Buzen, ini nggak tahu siapa. IH 1H L4. Ada Crazy Rich, ada Didik Dewantara Jogja, ada Endra Madu, ada Bunda Fatma, ada Bunda Vivin, ada Bunda Inga, ada Bunda Nurjana, ada Karyana, ada Bunda Riani, ada Bunda Sri Madiun,
ada Bunda Suciwati, ada Bunda Santi, ada Bunda Suwatini, ada Bunda Penita Ike, ada Bunda Dari. Oke, belum semua. Nggak disebut. Baru nongol soal. Bunda Buat Gustriwarni baru hadir minta disebut. Lagi di masjid lagi mau ada acara pengajian sambil mendengarkan. Ya. Oke. Jadi teman-teman mulai besok saya tunjuk ya ada bagian tiket untuk teman-teman menjelaskan semampunya ya materi revolusi transaksi dan materi marketing plan semampunya sebisanya jangan memaksakan ya kan harus bisa Bunda sukses Siap. Tapi siap aja ya ini dulu saya itu ketika saya memulai Sinyalnya nggak ini suaranya. nah di situ saya ditantang setiap konsumen yang nanya Barida bisa model baju ini saya jujur dalam hati saya berkata waduh ini model gimana gitu kan tapi yang terucap dari mulut saya oh bisa ya makanya kenapa di awal saya itu mendapatkan penghasilan dari jahit itu minim sekali karena apa karena bikin polanya aja bisa 2 hari bikin polanya doang karena mikir karena saya ibaratnya ini model baru tapi saya pantang untuk berkata saya tidak bisa saya selalu berkata saya bisa oh bisa tapi dalam hati berkata aduh gitu kan harus ngulik nih gitu kan ya kan nah teman-teman pun sama di bisnis Yuan Coin jangan pernah bilang saya tidak bisa harus bilang bisa masa penghasilannya mau tapi ditantangnya tidak mau ya nah kayak gitu jadi kita harus siap ibarat kita masuk ke medan perang diperintah gitu kan sama panglimanya maju kamu gitu kan terus kita diem aja nggak mau maju gitu kan apakah kita akan menang apakah kita akan bisa melawan musuh kalau cuma diem aja ibaratnya kita di One Coin ini kita harus benar-benar all out kita harus pasang badan apapun yang terjadi jalan aja maju aja bisa nggak bisa karena kita harus memiliki keyakinan bahwa kita ini ada kekuatan besar ya di balik proses kita. Saya bisa begini, Bapak Dep bisa sukses, saya juga bisa begini. Itu ada campur tangan Tuhan. Ya. Intinya jangan pernah kita berkata, aduh saya nggak bisa Bunda, gitu kan. Jangan. Harus berusaha dulu semaksimal yang kita bisa. Kan ikhtiar ya, namanya juga ikhtiar. Kalau kita tidak memulai, kalau kita tidak melepaskan apa yang menjadi belenggu untuk kita maju, maka selamanya kita akan berdiri di tempat yang sama. Ya. Selamanya hari ini kita masih kesulitan finansial, maka selamanya kita akan hidup dalam kondisi kesulitan finansial. Teman-teman mau seperti itu atau mau bebas dari kesulitan finansial? Ya, jadi dari kesulitan finansial. Jadi seperti yang kemarin waktu acara makan-makan, ya, leader-leader tuh diajak makan waktu di Jogja. Pak Yusuf itu tahu si A ini apa kendalanya, si B ini tahu kendalanya, si ini tahu apa kendalanya. Karena orang yang sudah sukses itu sudah bisa membaca, sudah paham. Tanpa kita ngomong pun sudah paham. Cuman Pak Yusuf itu pengen tahu dari mulut kita sendiri, berani nggak kita berbicara? Nah, kalau saya dulu karena saya benar-benar dibimbing secara ibaratnya privat gitu kan, jadi saya berani bahwa saya itu ke sini
apa yang belum usahain, tapi karena kemarin dikumpulin kan mungkin malu ya, malu mau ngomong malu gitu kan, pengen gitu kan, ini diem aja. Nah, hanya gerak sendiri, itulah kita ini rata-rata seperti itu. Nah, Dep itu tahu masalahnya, cuman dia nggak bisa ibaratnya membantu kalau kita sendiri tidak berani untuk berbicara gitu. Padahal kemarin diberikan leader-leader ya, dikasih kesempatan untuk berbicara, apa sih kendalamu, apa yang membelenggu sehingga kamu itu tidak berani untuk keluar gitu kan dari zona yang sekarang ini membuat kamu hidupnya begitu-begitu aja, ya kan. Nah, sekarang saya ibaratnya, kalau Kak Yusuf itu ibaratnya di bisnis itu bapaknya ya. Nah, kalau saya di bisnis ini adalah ibunya. Nah, jadi saya harus deket nih sama anak-anak saya, anak-anak yang mau untuk mengikuti bimbingan gitu. Jadi mau tidak mau besok teman-teman harus sudah siap, siapapun itu saya tunjuk ya, untuk belajar menjadi pemateri. Karena ini juga Zoom ini harus, karena nanti itu lama-kelamaan ini Zoom ini akan hadir orang-orang baru, bukan hanya mitra, tapi calon mitra pun akan kita undang. Nanti baru mitra, tapi depannya itu perlahan-lahan nanti calon mitra akan bisa kita undang masuk ke Zoom ini. Makanya mulai dari sekarang itu harus mulai ditata. Itu apa sih materi Zoom setiap pagi itu, setiap pagi untuk sore apa gitu kan. Itu harus ada polanya gitu ya. Oke? Untuk mengawali dan teman-teman perhatikan ya, cara saya memberikan materi tentang revolusi transaksi. Biar teman-teman nanti paham untuk bisa menjelaskan ke calmitnya, dan juga teman-teman bisa menjelaskan kembali ketika mendapatkan tugas. Ya. Nah, revolusi transaksi. Dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya perubahan. Perubahan itu akan selalu ada. Dan orang yang tidak bisa mengikuti perubahan, dia akan punah. Sama seperti dinosaurus. Dinosaurus tidak bisa mengikuti perubahan zaman, akhirnya dia punah. Nggak ada lagi tuh dinosaurus saat ini, ya kan? Nah, karena dia tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Nah, sekarang ini perubahan zaman yang terjadi adalah perubahan menuju digitalisasi. Semua serba digital. Semua itu berawal dari COVID sebenarnya ya. Dari COVID itu musibah kan, ya, musibah global. Tetapi dari COVID itulah kita dipaksa akhirnya berubah untuk menjadi ke arah digital, belanja online, transaksi bank pun bisa lewat HP, ya kan? Orang kemana-mana nggak usah bawa dompet, HP udah bisa transaksi, ya. Nah, dulu untuk transaksi itu kita dimulai dari barter, ya. Kita dimulai dari barter, dimana kita menukarkan apa yang kita punya. Misalkan kita punya beras, kita mau daging, ditukar beras sama daging gitu kan. Akhirnya kita bisa ini belum mengenal yang namanya mata uang kertas, belum mengenal aparat pembayaran, belum. Lama-kelamaan meningkat, akhirnya bergantilah dengan emas, ya kan, alat tukar itu dengan memakai emas. Tapi berat, kan? Emas itu berat untuk dibawa kemana-mana, ya kan. Akhirnya mulailah tercipta mata uang kertas atau kartal gitu ya, mata uang kertas. Sehingga di setiap negara itu berbeda-beda tuh, ada dolar, ada rupiah, ada euro gitu kan. Dan yang menguasai
mata uang ini dolar gitu kan. Dolar itu harganya tinggi dan bisa dipakai di mana saja. Sedangkan ada juga nilai mata uang kertas itu dalam negerinya itu benar-benar tidak dihargai, jadi sampah gitu kan. Karena ada yang mengontrol, ya kan. Nah, lama-lama bertumbuh lagi, ganti lagi karena nggak mungkin bawa uang banyak gitu kan, sampai ratusan juta itu bergepok-gepok gitu kan. Dibuatlah ATM, ya, atau mata uang plastik gitu kan. Jadi kita kemana-mana itu tinggal pakai ATM, transaksi di mana-mana bisa gitu kan. Akhirnya berubah lagi sekarang ke mata uang digital. Bukan mata uang digital seperti OneCoin, belum, karena kripto itu kan baru ya. Tapi yang sudah berjalan itu seperti QRIS gitu kan. Ke pasar aja kemarin di Jogja itu pembayaran bisa pakai QRIS. Beli baju bayar pakai QRIS. Ya. Beli bakpia aja bisa bayar pakai QRIS gitu kan. Nah, bank pun ada bank digital sekarang, yaitu bank SIBank. SIBank nggak ada kantornya, ya. SIBank itu nggak ada kantornya, dan SIBank itu bisa transfer uang kemana aja tanpa ada administrasi bank. Kenapa? Ya nggak ada, karena ada kantornya, nggak ada biaya sewa untuk tempat, nggak ada biaya untuk pembangunan gedung dan lain-lain, sehingga memangkas anggaran gitu kan ya. Nah, saat ini lahir lagi nih namanya mata uang digital, yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency itu diawali dari lahirnya Bitcoin. Dulu saya mengenal Bitcoin tapi tidak tahu itu Bitcoin itu apa. Yang saya tahu, ada tetangga saya, dia bermain di Bitcoin dan bisa kaya, bisa beli rumah. Kalau di Sunda itu bahasa Sundanya tuh rumahnya gedong gitu caranya, atau rumah mewah gitu ya. Terus bisa beli mobil gitu kan, terus punya usaha kulinernya itu bukan satu tempat tapi beberapa tempat gitu kan. Nah, dari situ saya kok bisa ya gitu kan, apa sih gitu kan. Nah, OneCoin ini terakhir adalah mengikuti pola dari Bitcoin. Jadi ketika saya sendiri nggak tahu nih Bitcoin apa gitu kan. Tetapi dengan kita masuk di komunitas Cuan Academy, di sini kita dipaksa untuk jadi paham. Yang tadinya saya nggak paham sama sekali, membeli aset digital pun mata uang cryptocurrency OneCoin itu saya nggak tahu sama sekali. Saya cuma ngeluarin karena saya ingin menjalankan bisnis orang kaya, ya kan? Ya udahlah gitu kan. Saya nyobain aja, nggak pakai mikir, karena kalau pakai mikir, buktinya saya diarahkan untuk membeli 3.100 koin itu nggak saya laksanakan karena saya pakai mikir. Nah, waktu beli 1.000 koin itu saya nggak pakai mikir, beli aja gitu kan. Tapi untuk membeli lebih besar lagi, saya mikir gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak menyesal tidak mengikuti arahan Pak Dep di awal, ya. Tetapi karena ibaratnya sudah takdir gitu ya, sudah nasib, ya udah biarin aja. Gitu. Mungkin rezeki saya memang di harga waktu itu teh beli lagi di 6.900, ya. Jadi teman-teman itu harus paham sampai di situ tentang revolusi mata uang, ya. Karena tugas kita di sini setelah kita memiliki OneCoin, tugas kita adalah memberikan info yang transparan, memberikan info yang benar tentang sebuah mata uang cryptocurrency. Tugas kita itu hanya itu, memberikan info yang transparan, karena banyak di luar sana itu, karena kebanyakan orang, 90% orang itu berada di kuadran kiri, ya. Sehingga mereka itu senang dengan bisnis yang hasilnya gede, ya, profitnya gede, ya, dan tidak suka dengan sebuah proses.
Jadi ketika mereka melihat, ini profitnya kecil gitu kan, apalagi harus bangun tim dulu gitu. Jadi mereka itu lebih condong mengikuti yang profitnya besar, tetapi tidak transparan ibaratnya, karena banyak sekali yang setelah itu nggak ada hasilnya, itu jong ya. Jadi itu hanya ibaratnya hanya hanya fata morgana gitu. Seperti kita melihat sebuah air di padang gurun pasir, ternyata ketika kita mendatangi ke sana itu nggak ada, dan mereka itu sudah mengerjakan akhirnya loss gitu kan, nggak ada hasilnya sama sekali. Sedangkan kita ini dikejar waktu. Kenapa dikejar waktu? Karena waktu itu terus bergerak. Kalau kita terus mengerjakan bisnis yang hasilnya gede tapinya hanya sebentar aja, buat apa? Buang-buang waktu. Sedangkan di OneCoin ini, dengan adanya support system ya, langsung kita ke marketing plan-nya. Di sini kita diajari ya untuk membangun namanya sebuah sistem yang berjaringan, karena orang kaya itu adalah orang yang memiliki bisnis yang bersistem. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki bisnis jaringan. Jangan salah, nggak ada orang kaya itu sukses sendirian, nggak ada. Ya, setiap orang yang sudah, walaupun dia sudah konglomerat, itu mereka berkolaborasi. Makanya kan ada pemegang saham terbesar, ada pemegang saham berapa persen, kayak gitu kan, itu namanya partnership sebenarnya ya. Tidak ada orang yang sukses sendirian. Semua itu memiliki jaringan. Cuman bedanya ya, untuk namanya bisnis korporasi atau konglomerat itu kan modalnya gede, tidak akan bisa terjangkau oleh kita, gitu kan. Dan kita masuk ke lingkungannya pun, kita masuk ke komunitasnya pun nggak bakalan bisa. Frekuensinya berbeda, level mereka berbeda, karena mereka sudah kaya gitu kan, sudah banyak duit. Yang ada kita ini cuman bisa jadi penonton aja, gak bakal bisa nyambung. Orang kaya dengan orang miskin kalau berkumpul gak bakal bisa nyambung ya. Karena saya dulu konsumen jahit saya itu orang kaya semua, saya cuman penjahit, saya cuman melihat doang, gak bisa saya masuk ke dalamnya, gak bisa. Karena bagi mereka, kita bukan level mereka. Jadi nggak bisa. Frekuensinya, getarannya tuh berbeda. Gitu ya. Nah, ada lagi yang kedua yaitu, modalnya nggak terlalu gede. Gitu kan. Itu namanya bisnis waralaba. Itu bisa passive income. Tidak terlalu gede, tapi minimal 500 juta. Tidak terlalu gede, tapi minimal 500 juta kita harus punya modalnya. Seperti kita memiliki gerai Alfamart, Indomaret, itu kita nggak bakalan bisa. Kita nggak bisa ada di situ. Karena jangankan modal ratusan juta, ya kan? Teman-teman di sini tawari dengan modal yang 1000 koin aja masih mikir. Nah, makanya Bapak Owner kan memberikan keringanan dengan 10 koin pun bisa, memberikan airdrop setiap ada momen gitu kan, itu dimanfaatkan ya. Nah, dengan sistem pengembangan marketing plan yang luar biasa yang dibuat oleh Bapak Dep ini, membuat banyak orang itu menggeliat kan, bisa bangun. Kenapa disebutkan bisa bangun? Karena sistem marketing plan OneCoin dengan sistem marketing plan bisnis jaringan yang biasa, yang produk itu sangat jauh berbeda. Ya, teman-teman di sini nggak bisa ngajak orang, tapi di atasnya bekerja, bisa ngajak orang, bisa bantu, gitu kan? Asalkan apa? Asalkan kitanya aktif. Aktifnya seperti apa? Yang 5 pilar itu kita aktif, ikut Zoom, mau Zoom yang diadakan sama saya, mau dia Zoom umum gitu kan, yang diadakan setiap malam, itu diikuti ya. Kerjanya kan hanya itu aja, Zoom, edifikasi, terus promosi, duplikasi, dan perbesar aset. Hanya itu aja kerja kita itu ya.
dengan modal yang sangat kecil. Jadi Allah itu maha adil. Semua orang bisa kaya. Semua orang berhak kaya. Tetapi dengan jalur yang berbeda-beda. Dan untuk kaya itu kita harus memiliki yang namanya passive income. Nggak ada orang kaya yang cuma punyanya active income, nggak ada. Jadi orang kaya itu adalah orang yang harus sudah memiliki passive income. Nah, dengan sistem marketing plan yang dibuat oleh Bapak Dep ini, disitulah kita akan memiliki yang namanya passive income. Ya, dengan profit sharing, kan sekarang kita beli ini 10 koin, 100 koin, 1000 koin, teman-teman punya kan profit sharing. Itu adalah passive income receh. Itu passive income receh. Ya kan? Untuk apa? Untuk doping. Saya bilang itu untuk doping, biar semangatnya itu tetap terjaga. Tetapi itu pun buat orang yang sudah membuka diri. Kalau orang yang sudah beli koin, tapi orang yang membuka diri, dia nggak akan pernah tahu bahwa di Yuan Coin ini ada dopingnya, ada profit sharingnya yang tiap hari muncul. Nggak akan tahu, karena nggak mau membuka hati. Tapi kalau sudah membuka hati, nah contohnya seperti Bunda Tuti. Benar Bunda Tuti? Ya kan? Bunda Tuti sudah membuka hati. Akhirnya gaspol sekarang. Ya kan? Nah, mau mulai mengerjakan. Ternyata saya tidur selama ini profitnya ada ya tiap hari. Waduh, ternyata saya bisa WD ya tiap hari ya. Nah, beruntungnya inilah namanya bisnis jaringan, ya. Tak kalah ada salah satu tim kita yang ibaratnya semangatnya lagi down, tapi di atasnya masih terus bergerak. Itulah yang akan membuat jaringan ini akan terus bekerja. Cuma nanti hasil yang didapat pun akan berbeda-beda. Orang konsisten dengan orang tidak konsisten pasti hasilnya berbeda, ya kan? Nah, saya adalah salah satu orang yang konsisten. Ketika saya paham bisnis ini, saya tidak berhenti untuk terus action. Saya terus action. Begitupun ada tim-tim saya. Salah satunya Bunda Heidi, ya, Bunda Heidi, terus Bunda Yuli, ya, terus Bunda siapa lagi ya? Banyak sih ya, tapi yang terpilih sekarang itu masuk di grup Panglima itu adalah itu Bunda Yuli sama Bunda Heidi, termasuk saya, ya. Itu bisa langsung berhubungan dengan Pak Dep, ya, karena Pak Dep menyeleksi lagi. Gak mudah sekarang itu untuk bertemu dengan Pak Dep, itu gak mudah seperti di awal gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini ketika teman-teman mau membuka diri, maka teman-teman paham bahwa di sini ada sharing profitnya. Sharing profitnya itu tumbuh setiap hari tanpa kita ngapa-ngapain. Itulah yang dinamakan investasi. Ya, investasi di dalam sebuah kuadran, ya, itu masuk poin keempat. Yang ke-1 itu adalah employer, pegawai. Yang kedua self-employer, ya, pemilik pelaku usaha. Itu ada di kuadran kiri. Employer dan self-employer untuk menjadi pembisnis, dia harus berproses dulu, merubah semua karakternya untuk masuk ke kuadran kanan, menjadi pembisnis. Dari pembisnis itu akan bertransformasi lagi menjadi investor. Nah, investor itu adalah poin terakhir di sebuah kuadran, bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan. Nah, di Yuan Coin kita ini diberikan 2. 1 menjadi investor, ya. 2 menjadi pebisnis. Nggak ngapa-ngapain, kita punya profit, ya kan? Pengen profitnya lebih gede, tambahin, perbesar asetnya. Itu kan 5 pilar
Yang kelima kan, perbesar aset. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita bisa menentukan berapa penghasilan kita di Yuan Coin. Ya, kalau teman-teman sudah memiliki penghasilan lancar, setiap bulan lah, minimal setiap bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, maka yakin teman-teman akan bisa fokus untuk berproses untuk menjadi seorang pembisnis. Ya, karena di sini kita nggak usah lagi keluar modal untuk menjadi seorang pembisnis. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Kita tinggal ngikutin sistem, ya. Kita bangun tim. Kita nggak bisa sukses sendirian. Kita bangun tim, lalu kita info-info. Kerjaan pembisnis itu kan cuma info-info. Kerjaan pembisnis bertemu dengan pembisnis, mereka apa? Ngobrol. Ya, mereka ngobrol, lobby orang. Info-info itu artinya kita melobi. Nah, orang yang kita lobby, mereka akan bisa paham. Satu, mereka percaya kepada kita sebagai pembawa info. Ya kan? Mereka paham, mereka tahu kepada sistemnya. Gimana sistemnya, seperti apa sistemnya. Ya, itu. Pembisnis itu kerjaannya hanya melobi. Menginfo-info itu kita melobi. Kita melobi orang, bagaimana sih orang itu tertarik dengan Yuan Coin, bagaimana orang itu tahu dengan Yuan Coin. Dan untuk melobi itu, biasanya antar pembisnis itu memakan waktu yang tidak langsung saat itu mereka itu langsung go. Makanya kan suka ada yang bilang, wah, go proyeknya, gitu kan. Karena itu hasil dari lobby. Pasti dari perbincangan, pertemuan, gitu kan. Akhirnya go proyeknya. Begitupun kita. Sama, kita kerjanya sama seperti pembisnis. Bertemu, ngelobi, follow up, jelaskan lagi, ajak lagi ke pertemuan yang lebih besar. Jangan biarkan kita yang berbicara, biarkan mereka mendengar dari orang lain, seperti kita ajak mereka masuk ke Zoom. Ya kan? Karena kalau mereka itu masih mendengar dari kita, mereka belum percaya 100%. Tapi ketika mereka diajak sama kita masuk ke Zoom, mereka akan mendengar sendiri, mereka akan melihat sendiri. Oh iya, ternyata benar ya apa yang dikatakan Bunda Susanti. Ya kan? Akhirnya mereka itu memutuskan dengan sendirinya. Ya, kerja kita pembisnis itu hanya melobi. Ya kan? Setelah kita pintar melobi, kita mendapat tim, maka kita mendapatkan upah. Upahnya apa? Yaitu bonus affiliate. Dan upahnya itu luar biasa. Bukan hanya dinikmati oleh kita sendiri. Contoh kemarin Bunda Gustri closing ya 2.000 koin. Itu Bunda Gustri yang sendiri, akun pertama, akun kedua kayaknya dapat deh profit. Ya kan? Bunda Santi 2 akunnya dapat profit. Saya 2 akun saya juga dapat profit. Artinya apa? Semua dapat. Rezekinya dibagi-bagi. Ya kan? Rezekinya dibagi-bagi. Sedangkan coba kalau kita bandingkan dengan bisnis multi level. Kita bekerja gitu kan. Kita bantu yang di bawah kita. Wah, simple offer sampai panjang kayak gitu. Dapatkah kita bonus yang di bawahnya yang dibantu itu? Nggak dapat kalau dia nggak kerja. Ayo kamu kerja dong, biar kamu bisa cair tuh bonus pasangannya, saya udah bantu tuh panjang gitu kan. Karena dia belum ada kemampuan untuk melobi orang, nggak ada bonusnya. Itu walaupun dibantu sama kita, tapi di Yuan Coin ini enggak. Ya, kita tetap mendapatkan karena satu jalur. Ya, tusuk sate sebenarnya. 11 tusuk dapat bonus, tapi dengan hitungan yang berbeda-beda, nggak sama. Bagaimana generasinya? Nah, yang kedua, setelah ketika kita bisa membangun tim, nah tim kita ini kan ibaratnya mereka pun akan menduplikasi apa yang sudah kita lakukan. Mereka akan menginfokan juga. Nah, ketika mereka menginfokan, kita raih, targetkan untuk mencapai
jenjang karir, ada elit, ada epic, ada master, ada legend. Itu kejar. Kenapa itu dikejar? Karena kita rugi. Ketika jaringan kita berkembang, ya kita cuma dapat bonus affiliate yang pertama. Tetapi ketika mereka mendapatkan profit sharing, kita nggak dapat. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan jenjang karir elit, itu maka teman-teman akan memiliki yang namanya bonus matching profit. Di mana bonus matching profit itu yaitu bonus dari bonus sharing profit tim di bawah kita. Semakin banyak orang di bawah kita, sepanjang itu masih di 4 generasi, maka kita dapat terus setiap hari. Ya kan? Makanya profit matching saya itu akan berhenti. Misalkan bagi hasilnya pagi ini ya, itu berhentinya malam. Maju terus bonusnya. Karena saking banyaknya orang yang ada di bawah saya. Tuh. Jadi teman-teman harus punya target untuk ke elit. Ya, minimal kita punya 100 poin di akun pribadi dan di bawah kita 3 jalur 800 poin. Mau itu memilih dari omset atau mau kita memilih dari staking pribadi tim kita. Itu ya. Nah, kalau mau menjadi epic, persiapkan dulu koin pribadi kita 500 ya. Ibaratnya kita belum jadi epic nih, kita persiapkan dulu aja koin pribadi kita. Karena ketika kita menyiapkan koin pribadi kita 500, kita ini sedang bilang sama semesta, ya Allah, saya sudah siap nih jadi epic, tolong dong bantuin di bawah saya itu lahir 2 elit gitu. Kan bukan kita yang kerja kita cuma info-info, ya kan? Yang menentukan nanti orang itu mau bergabung atau tidak karena mereka mau membuka hati. Siapa yang membuka hati? Kan yang membuka hati bukan kita. Yang membuka hati adalah Allah. Kata Allah tuh, ya bener nih si Bunda Susanti udah siap nih dia jadi epic, makanya dia langsung udah siap nih 500 poin. Nanti akan ada caranya, ya kan? Karena kita ini selaku manusia itu sebenarnya kita sudah memiliki mekanisme sukses otomatis tersendiri, ya, yang menggerakkan secara tanpa kita sadari. Sama kita menarik napas nggak pernah kita sadari, bener nggak? Napas disadari nggak? Kalau napas disadari dihitung capek nggak? Mengedipkan mata itu nggak tanpa sadar loh, ngedipin mata. Kita nggak pernah tahu ngedipin mata berapa kali, tapi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, capek nggak? Capek. Nah kayak gitu. Nah Bunda Enji dia ngikutin arahan saya, makanya dalam 1 bulan dia berhasil menjadi epic dan dia sekarang target untuk jadi master. Apa yang Bunda Enji lakukan? Dia beli dulu 1.500 poin untuk poin pribadi dia, ya kan? Biarkan nanti ada kekuatan besar seperti yang Bapak Owner bilang, ada kekuatan besar nanti yang akan membantu kita. Yang penting kita siap dulu, gitu. Kita udah siap nih. Karena saya pun seperti itu dulu untuk ya udahlah, saya untuk master saya dulu deh 1.500, biarin nanti caranya kayak gimana saya nggak tahu gitu. Ya, jadi semua itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar, Pak Yusuf memberikan sistemnya, kita tinggal ngikutin, semua hasilnya kita serahkan kepada Allah gitu kan. Nggak usah kita repot-repot juga ikut mikirin caranya kayak gimana, ya kan? Yang penting satu, upgrade diri kita, terus di-upgrade, baik itu pemahaman tentang Yuan Coin, baik itu upgrade diri kita dalam hal yang lain, gitu kan? Karena banyak sekali teman-teman itu belum paham tentang ilmu kehidupan, ya kan? Tadi ngiri.com gitu kan, itu tulisan gitu kan, nggak boleh, itu nggak boleh, walaupun itu tulisan nggak boleh, ya kan? Kita nggak harus ikut bahagia gitu kan,
berbahagia melihat, wah iya ya, posisi saya ibaratnya saya nggak punya suami, ya kan? Yang lain punya suami, tapi setiap orang itu ceritanya beda-beda. Kamu mah enak ya, nggak punya suami, nggak ada yang ngelarang gitu kan. Saya mah punya suami, dilarang, ini itu dilarang gitu. Semua punya cerita yang berbeda-beda, ya kan? Nah, tadi pagi memang saya sedang memberikan ada ide gitu kan, mau posting tentang keluarga gitu kan, betapa di bisnis ini seperti Bapak Dev bilang, ini adalah bisnis keluarga, ya kan? Bisnis di mana akan membentuk sebuah keluarga yang semakin harmonis. Karena memang namanya bisnis itu adalah bisnis yang bisa merubah kehidupan, bukan hanya finansial, tetapi merubah kehidupan dalam suasana keluarga itu menjadi tambah harmonis. Kalau nggak punya suami pun dengan anak-anak tambah harmonis gitu kan, hubungan dengan anak-anak tambah harmonis, tambah ini gitu kan, beda lah suasananya ya. Karena ibaratkan kalau kita sudah memiliki passive income itu terasa kita itu hidup sudah di surga. Apa sih? Kita nggak ada lagi rasa khawatir mau beli apapun, tinggal kita beli gitu kan, asal kitanya mau gitu kan, ya kan? Tetapi kalau kondisi finansial kita masih berantakan, itu hidup sudah seperti di neraka. Bawaannya panas, menyurut, sedikit-sedikit konflik, ya kan? Sedikit-sedikit datang masalah gitu. Jadi tujuan dari Yuan Coin ini adalah membentuk keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis gitu ya. Nah, itu marketing plan-nya. Saya ngasih materi evolusi sama marketing plan nih, tapi dengan cara saya ya, tidak dengan cara saya baca melihat PDF, enggak, tapi dengan cara saya. Nah, dengan cara saya memberikan ini, mudah-mudahan teman-teman nanti besok bisa menduplikasi ya, sesuai dengan sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri ya. Tidak apa-apa salah, yang penting nanti kalau memang ada kesalahan kan bisa dibenerin. Jadi yang namanya kita mau berproses ke sukses itu jangan takut salah ya. Karena selama ini kita diajarin di sekolah itu jangan pernah salah gitu kan, ya kan? Sehingga tidak mau salah gitu, pengen benar terus gitu. Sedangkan dalam ilmu kehidupan ini, karena bisnis itu sama dengan ilmu kehidupan ya sebenarnya, itu wajib salah ya. Karena dari salah kita belajar. Nggak ada yang benar terus. Kalau benar terus nanti kita jatuhnya jadi sombong. Wah, saya mah jalannya lancar-lancar aja tuh gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi silakan untuk pertanyaan dulu, nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau masih ada waktu untuk buka website bisa sekalian saat ini, atau bisa nanti disambung nanti sore. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belajar untuk berani bertanya. Bun, nanya ya. Ya. Untuk misalkan nih dikasih amanah dari Bunda, terus kita pedoman materinya kan bisa kita ambil yang ada di WA kan ya, yang tiap hari disajikan kan materi intinya. Tinggal bagaimana menyajikan gitu ya, betul nggak sih Bun? Iya, yang penting itu intinya bukan dari materinya. Yang penting intinya adalah kita berani untuk berbicara dulu. Nah, seperti itu. Ya. Berarti untuk tampil pede ya. Ya. Siap. Mau tanya Bun? Silakan Bunda Rasitam. Saya gini. Di mana ini? Kalau lagi di tempat kerja Bun. Oh, gelap. Terang tuh. Gelap. Begini Bun, kalau kan suka ada yang tanya itu bisnis apa ya, produknya apa gitu kan. Terus saya kan suka jawab
ini bukan produk sih, tapi di sini kita beli koin gitu. Terus nanti kita dapat dolar. Kalau ada yang tanya saya jawab gitu, salah nggak Bun? Kalau umpamanya di awal saya mau menawarkan ke orang, kadang ada yang tanya gitu ya. Saya jawabnya begitu, salah nggak Bun? Bunda jangan dulu berbicara tentang koin. Gini aja, kalau untuk orang baru, Bunda nggak usah terlalu menjelaskan secara detail. Ibaratnya kita kalau orang baru itu kita buka mindset dulu. Kamu mau nggak punya penghasilan tiap hari? Kamu capek nggak sih kerja tiap hari dari pagi sampai sore? Nah, di sini itu saya punya solusinya dan sekarang pun saya masih berproses. Tapi di sini itu sudah ada loh yang suksesnya. Bunda jual saya, ya itu namanya dari bagian edifikasi. Tapi Bunda nggak boleh bilang gini, saya mau mengedifikasi ya, jangan bilang seperti itu, ya. Lucu kalau kayak gitu. Jadi kita ngobrol secara alami, natural. Ada loh sekarang ini yang sudah sukses, dulunya dia itu penjahit gitu. Nah, sekarang dia menekuni bisnis itu dan penghasilannya udah 1 juta per hari gitu kan. Jadi Bunda jual saya. Kalau kamu mau, saya juga, biar kamu paham, saya juga masuk gitu. Saya juga suka begitu Bun, kadang-kadang kan orang lihat di status saya ya, suka dia tanya itu apa sih gitu kan, itu apa sih Mbak gitu, itu saya ini beli koin saya gitu. Terus saya kan tuh soal Bunda ya, April itu saya ceritain gitu. Terus saya juga diajarin dari Bunda ini loh, Bunda April begini gitu, saya ceritain gitu. Terus ya paling cuma tanya-tanya gitu, oh begitu gitu. Terus kemarin juga ada lagi yang bilang, ya saya juga pengen gabung gitu, tapi nanti ya gitu. Udah saya masukin ke grup juga Bun. Terus saya kasih materinya saya kirimin ke dia. Terus dia udah pernah ikut Zoom 2 kali gitu, cuman saya bilang nggak buka kamera ya gitu, enggak gitu, saya masih nyimak dulu gitu kan, pasti saya gabung kok, dia bilang gitu. Ya udah secepatnya ya, jangan lama-lama saya gitu, soalnya kan makin ini harganya juga naik terus kayak gitu Bun. Terus kadang ya saya masih kontak gitu kan, kalau dia ada lama nggak kontak saya WA lagi gitu, gimana gitu, apa masih nyimak terus, saya gitu Bun, tanya ke dia gitu. Iya Bun, pasti saya gabung gitu Bun. Iya nggak apa-apa. Kalau awal karena gini ya, orang itu belum bisa mengambil keputusan untuk bergabung itu banyak sekali yang nggak bisa. Mereka itu bilang ke kita, mungkin mereka belum ada uang, mungkin mereka belum siap gitu kan. Jadi intinya cukup kita info di situ aja nggak apa-apa Bun ya. Bunda nggak terus-terusan follow up juga nggak apa-apa, tapi Bunda konsisten aja untuk bikin status, nggak berhenti gitu, karena mereka itu akan terus nanya terus. Karena saya itu kemarin kan pernah ya, jujur ya, karena kalau sibuk saya kadang lupa untuk bikin status. Tapi sekalinya bikin status itu ada aja yang komen. Walaupun dia udah nggak di grup, tapi karena dia nyimak status, aja dia bilang, Bunda itu 100 koin sekarang berapa? 2.390.000 kata saya. Waduh, kata dia itu gitu kan. Nah, artinya dia itu sebenarnya ada keinginan untuk bergabung, cuman masalah posisi keuangan itu mereka yang belum siap. Itu mereka yang seperti itu akan memantau kita terus Bunda. Jadi Bunda terus aja berproses, nggak usah lagi ngarepin orang itu untuk bergabung. Yang penting info ini sudah tersampaikan, ya kan? Nanti akan hadir orang-orang baru yang jauh lebih siap. Oke, gitu. siap Bun. Yang penting Bunda fokus aja. Bunda bikin status juga, bikin status yang sedikit diinovasi gitu Bunda. Jangan ibaratnya hari ini bikin status Yuan Coin, besoknya Bunda bikin status yang lain kayak gitu. Kalaupun emang kita mau bikin status di luar Yuan Coin, tapi itu ada hubungannya, misalkan kayak saya main ke Prambanan, ini hasil dari Yuan Coin gitu kan. Kayak gitu, kemarin itu dibikin status semua Bun. Ya, pokoknya konsisten aja Bunda. Ya. Bun, siap, makasih Bun. Sama-sama.
Bunda, Iya Pak. itu gimana ya cara meyakinkan orang itu ya, orang yang sering udah saya jelasin semua tuh ya, dan anak-anaknya berapa satu poinnya, dan ini itu macam-macam lah. Itu tapi ending Pak, akhirnya nggak masuk juga gitu. Akhirnya alasannya banyak Bu ya. Yang katanya profitnya kecil, lama menunggunya, lama untungnya gitu, banyak lah macamnya gitu. Itu awalnya tuh gimana masuk meyakinannya tuh yang repot tuh Bu. Ya seperti jawaban tadi Bunda Rastia, Bapak konsisten aja berproses untuk bikin status di WA, untuk selalu sebar magnet di Facebook, jangan pernah berhenti. Bapak jangan kalau misalkan Bapak mau fokus di sini, fokus, jangan bercabang-cabang mengerjakan bisnis yang lain. Karena kalau misalkan bercabang-cabang itu hasilnya juga beda. Jadi kalau mau fokus di sini, apapun hasilnya itu Bapak fokus di sini, karena yang menilai itu kan bukan saya, bukan Bapak Dep, bukan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai, wah Pak Aman ini sudah fokus, gitu kan? Betul. Kan tadi saya bilang bukan hak kita untuk membuka hati orang. Tugas kita ini hanya menyampaikan info, itu sudah selesai Pak. Iya betul. Kalau mereka tidak mau menerima, cari lagi. Biarin aja gitu. Kita terus aja berproses terus gitu kan. Nah, nanti orang-orang yang tadi menolak itu, mereka itu sebenarnya masih menyimak, dan Bapak tetap jaga silaturahmi dengan mereka. Jangan terputus. Iya betul Bu. Memang rata-rata saya juga dari status tuh Bu, semua yang kita dari status barengan, dan dari luar kota semua rata-rata gitu ya begitu. Orang yang belum kenal udah nanya ini, nanya itu, sampai harganya berapa segini, ini data jelek semua, sampai ikut Zoom juga. Timbulnya apa? Pak, lo nih terlalu kecil profitnya. Ini masih dalam komunitas dan lain sebagainya. Gitu. Ya itu pasti. Memang kendalanya seperti itu. Karena kebanyakan orang itu mindsetnya masih mindset pegawai. Mereka senang yang profitnya gede-gede. Nah, Ya, betul. Untuk mendapatkan passive income itu nggak semua orang bisa mendapatkan passive income Pak. Dari perbandingannya itu 90% 10%. Yang penting rajin aja ya, info-info ya. Iya, terus aja Pak, konsisten. Tadi sebenarnya saya mau nge-share ini ya, mau nge-share pagi-pagi itu kan, karena saya tulis di tempat lain. Saya belum share, nih ya bentar. Nah, saya dulu berproses untuk menjadi PNS. Saya honor dulu Pak sampai 10 tahun. Dari Udah jadi PNS keluar Bu ya? Iya, 10 tahun Pak, dari gaji saya 20.000. Honornya, Keluar. ya kan? Dan saya jadi PNS sampai jalur sogok menyogok Pak. Ya, bukan dari jalur sogok menyogok. Tapi hasilnya nggak bikin kaya, malah jatuh terpuruk, dan saya keluar dari pekerjaan itu 10 tahun Pak saya berprosesnya. Ya, karena pada saat itu saya ada di posisi sedang berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Ya kan? Jadi saya menjebol tembok, ya kan, pembatas gitu kan. Dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Dari yang tadinya saya sangat bahagia gitu kan jadi PNS gitu kan. Awalnya. Mindset saya berubah, saya malu jadi PNS. Gitu. Nah, itu kan proses saya dari nyebrang gitu Pak, dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Terus saya bangkit dari keterpurukan dan berproses itu selama 8 tahun Pak. Ya, mencari apa? Mencari jati diri. Dan juga berproses mewujudkan impian. Saya banyak belajar selama 8 tahun itu, saya banyak belajar. Ternyata bukan modal uang yang akan membuat kita sukses. Modal keberanian Bu ya? Mindset Pak, mindset, mental. Dan yang terakhir itu iman Pak, keimanan kita. Percaya nggak kita bahwa kita bakal sukses? Percaya nggak bahwa Tuhan itu ada selalu sedekat leher, ada terus mendampingi kita?
prosesnya mencari jati diri, ya kan? Di One Coin saya berprosesnya hanya 4 bulan karena saya udah belajarnya lama, 8 tahun. Ya, saya hanya 4 bulan dan akhirnya memiliki penghasilan harian terus-menerus yang nilainya terus berlipat sampai saat ini. Ya, jadi yang namanya proses itu ada yang singkat dan yang instan. Ya, semakin lama dibentuk, semakin besar hasil yang diraih. Saya lama kan dibentuknya gitu kan. Dan hasil yang saat ini saya bisa wariskan kepada anak saya, kepada cucu saya, ya kan? Karena ini bisnis yang bisa diwariskan. Di One Coin nggak harus sama mengalami proses yang lama seperti saya atau seperti Pak Dep. Ya, cukup 1-2 orang yang sudah ibaratnya merasakan trial error atau percobaan demi percobaan. Pak Yusuf kan bisa seperti ini karena dia sudah mencoba. Saya pun sama, terus mencoba. Ya, Betul. duplikasikan cara kerja Pak Yusuf, cara kerja saya, maka kita akan bisa meraih sukses dengan waktu yang singkat. Karena apa? Karena teman-teman itu sudah dibukakan jalannya, tinggal ngikutin aja. Udah punya jalan, Bu ya? Iya, sudah dibukakan, sudah dibabat jalannya tuh, udah kesini. Kita tinggal megangin aja. Udah dibabat tentu hutan apa semak-semaknya gitu, dia mulus saja sekarang dia ya. Kalau dulu kan paling depan ke hutan belantara, hampir kena dimakan sama singa, masuk ke jurang gitu kan. Masuk sumur ya. Betul. Kayak gitu guys, cuma tinggal ngikutin aja udah. Ibaratnya apapun masalah teman-teman yang hadir itu, ya, masalah teman-teman yang hadir itu tidak ada ujung jarinya, gitu. Masalah yang teman-teman hadapi itu sangat kecil banget, gitu kan, bagi orang yang sudah mengalami percobaan demi percobaan. Di sini teman-teman gak harus keluar uang sampai uangnya ketipu ratusan juta. Saya dulu Pak, gara-gara bisnis yang gak ada mentornya, hampir setengah M Pak. Coba bayangin, ya kan? Iya. Di sini nggak harus, ya kan? Di sini kita keluar uang, walaupun 10 koin, masih ada profit. Ya, pengen tambah besar, terus aja perbesar 100 koin, perbesar lagi 1000 koin. Itu. Yang penting teman-teman konsisten, fokus, jangan berhenti. Udah gitu aja. Ya. Oke ya Bu. Saya juga pernah Bu pikir gitu kan. Saya sebenarnya sih dalam hati saya yakin bahwa saya sebenarnya mau kaya, tapi kok kenapa ditunggu nggak kaya gitu. Tapi sekarang ketua ini kaya gimana gitu. Padahal saya udah usaha yang ini, yang itu. Jangan ditunggu Pak. Saya yakin tapi jadi orang udah. Iya. Jangan ditunggu Pak. Kalau ditunggu Bapak capek. Ya kan? Sama kayak kita menghitung hembusan napas kita dihitung capek. Jadi jangan ditunggu sukses itu kapan gitu. Ketika kita galau, kan ada Pak Rohman, Bunda Diana udah ngasih materi perasaannya. Kalau kita galau, kalau kita merasa lelah, karena saya tahu pasti teman-teman itu lelah dalam sebuah proses belum ada hasilnya gitu kan. Cukup sadari napas. Mengatur napas Bu ya. Iya, sadari aja napas, karena dari hembusan napas itulah. Pokoknya beda nanti rasanya, plong. Tapi setiap orang itu berbeda-beda ya cara menanggulanginya. Dulu cara saya menanggulangi setiap beban, setiap kayak Bapak lah sekarang ini capek gitu. Yang saya lakukan teriak Bu ya. Teriak sekarang gitu. Kalau yang saya lakukan adalah tidur Pak.
Oh, tidur. Dulu sebelum tahu ilmu sadari napas. Ya. Kalau sekarang saya menyadari napas, sebenarnya kayak meditasi gitu ya. Menyadari napas, diam dulu, nggak mikirin apa-apa, dikosongin aja pikiran. Udah nggak mikirin apa-apa, gitu kan. Nanti juga sudah itu lupakan ya, kita kemana aja main gitu kan. Nanti ketemu sama orang, kita bisa info, semangat lagi, duduk lagi gitu. Kayak gitu, ya. Betul ya, Bu. Oke. Siap Bun, akan saya praktekkan nanti, Bun. Udah ada di sini gurunya, suhunya tuh Pak Rohman. Saya dulu belajar sadari napas aja habis berapa Pak? 4 juta ya Pak? Sekarang digratisin, Bun ya. Gratis itu, ada pas suhunya. Deketin aja Pak Rohman tuh. Ada lagi yang mau Oke, siap, Bun. Terima kasih ujangannya. Bunda, Iya Bunda. saya Bunda Lis mau tanya. Sampai sekarang itu saya belum mengerti, belum paham itu dengan sistemnya bisnis Yuan Coin itu. Saya nggak ngerti. Tadi saya mendengar sistem gitu ya. Yang mana sih sistemnya ini? Saya bilang gitu. Saya kok nggak ngerti. Cuma saya jalanin aja baru saya gitu. Ya terima kasih, cuma itu Bunda. Jadi Bunda selama ini nggak tahu sistem, tapi udah merasakan profit, udah merasakan WD kan Bun? Iya, udah. Ikut-ikutan berarti, Bun. Ikut-ikutan ya. Betul ya. Ngendang ya. Yang penting di atas Bunda bisa ngatur Bunda, ya. Bunda manut aja dengan arahan leadernya. Karena Bunda Heidi waktu konsultasi dulu dengan saya setiap masalah-masalah mitra yang di bawahnya, ya. Jadi yang Bunda Heidi share ke teman-teman, ke timnya terutama, itu semua juga selalu minta arahan saya. Nggak pernah Bunda Heidi itu ngambil keputusan sendiri, nggak pernah. Iya, iya. Namanya pintar, Ibu Lis. Seperti Bunda kan kejar elit kan, udah dihitungin tuh Bunda Heidi. Iya. Nah, kejar aja dulu elit Bun, biar nanti profitnya tambah gede ya. Jadi tidak hanya mengandalkan profit. Iya, Gitu. semalam saya udah ngomong-ngomong sama Bu Heidi, dan ini hari Senin mungkin ya bisa. Doakan ya Bun. Ya, pasti bisa. Sebenarnya semua itu bisa kalau pakai the power of KPP. Cuma itu. Nah itu tidak dipakai. Iya Bun. Saya ikutin saran daripada bunda-bunda semua. Karena saya belum mengerti betul. Saya pengennya itu, tapi bagaimana caranya gitu. Gitu Bun, ini belum mengerti betul juga. Yang penting manut aja. Tahu Iya. ya. Insya Allah Bun. Di sinilah jaringan Bun. Diem, Bun. Jaringan itu adalah kita saling berpegangan tangan, nggak bekerja sendirian. Karena kalau Bunda, misalkan Bunda bisnis sendirian nih, ya kan, buka usaha apa aja gitu, misalkan kuliner, misalkan Bunda buka kuliner, Bunda merasa saya punya modal, tapi Bunda nggak bisa masak, gitu kan, akhirnya Bunda pakai tenaga orang. Tenaga orang ternyata ngebohongin Bunda, habis tuh usaha Bunda. Iya, betul Bun, betul. Kalau kita nggak Bun, justru kita ini dibantu untuk sama-sama sukses, gitu. Iya, Allah kan. Bun, Ikut Zoom, gitu kan. Bunda Iya. tanya Bunda Heidi saya promosi kayak gimana? Nanti Bunda Heidi arahin. Kita tinggal ngikutin aja Bun, udah gitu aja. Bunda bisa edifikasi saya, edifikasi Bapak
Dani, Ponder, Bu Yuli, Bunda Heidi, dikasih itu jual. Gitu. Iya Bun. Bun, semalam itu calon mitra itu sudah datang, suami istri datang ke rumah gitu ya. Saya udah masukkan di grup Swan Academy, tapi ternyata dia tuh nggak pernah baca. Nah, Bunda ajak ke Zoom, bisa ajak ke Zoom pagi, boleh. Iya. Terus dia kan saya terangkan lagi kan gitu. Terus dia bisa nggak ketemu sama leadernya Bunda katanya. Loh, Bunda itu leadernya itu adanya di Bogor, saya bilang gitu. Bisa loh kita ke sana katanya. Aduh, saya kan harus ini janji dulu, bisa apa enggak buat Jakarta ya? Iya. Bunda Jakarta ya? Nanti kita kali-kali kopdar ke Bun. Iya Bun, kemarin kan saya dengar Bunda ketemuan sama Bu Enji di stasiun Tepet. Nah mungkin hal seperti itu bisa juga kita laksanakan karena saya tinggalnya dekat stasiun Tepet itu di Pengabdian. Nanti Bunda bikin janji aja, kapan? Gitu. Oh iya. Ya boleh Bun, kalau gitu. Orangnya sebetulnya minat, soalnya udah dua orangnya datang ke sini ya, suami istri datang ke rumah gitu. Tapi nggak tahu mungkin belum paham betul gitu. Iya Bun. Nanti Bunda bisa janjian sama saya atau bisa juga diajak masuk Zoom. Iya Bun. Ya. Ya. Secepatnya ditemuin. Iya Bun. Biar cepat closing. Iya Pak. Toko-toko kan paling jam cuma pun naik kereta. Iya. Aja sama Bunda Apri, Bunda Lis gitu ya, janjian aja. Iya Bun. Kemarin itu sudah hitung-hitung bagusnya berapa ya Bun katanya kan. Bagusnya sih yang gede sekalian biar elit sekalian. Ya kalau dia bilang dia butuh duit untuk ini untuk kuliah anaknya gitu nanti. Ya udah kalau yang gede aja sekalian 3.000 koin ya Bu ya katanya kan. Ya saya pikir-pikir boleh 3.000 koin, tapi kan batasnya 2.000. Saya bilang akhirnya tadi Bisa 3.000 koin bisa, tapi bikin 3 akun Bun. Oh gitu. Jadi ya. Iya, ambilnya 3.100 bisa langsung jadi elit itu. Bisa Oh Bun. iya. Akhirnya tadi pagi saya mikir sendiri, mungkin 2.600 koin, 2.500 koin udah bisa dia elit ya, Bunda ya? Iya, bisa Bunda. Kalau ada orang yang mau gabung 3.000 koin, Bunda jangan nolak. Nggak bisa, jangan. Iya. Nanti sebut yang 3.000 koin ya. Pak Aman aja mau ya, Pak Aman ya? Mau Bu, mau. Kalau bisa mau lah. Kalau Bulis nggak mau ambil Pak Aman. Saya dipinjemin mau lah 3.000 koin, nanti nggak bayarnya pakai WC. Iya. Bu Widya tuh aja masuk Zoom kayak gini Pak Aman. Karena Iya, Bu Widya itu potensi loh. Bisa lo saya fokus ke ini Bun, ke Yuan Koin Bun. Capin kaya Iya. Bun. Nggak kaya-kaya, aku tunggu-tunggu nggak kaya-kaya. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Jadi Bu Guru kalau Sabtu kerja, setiap pagi kerja. Siapa? Widya itu downline-nya Aman kerja. Kan ada Sabtu, ada Minggu, bisa. Ya Bun. Aku Senin sampai Jumat juga kerja. Sabtu Minggu doang libur. Ya makanya Sabtu Minggu kenapa ada Zoom ini adalah solusi buat teman-teman yang Minggu kadang malam nggak bisa gitu kan. Gitu. Jadi ini solusi sebenarnya. Karena nanti
saya dibatas juga nih sama Bapak Dev. Nanti itu bukan saya lagi yang buka Zoom kayak gini, harus leader-leadernya masing-masing buka Zoom. Bunda Yuli sama Bunda Heidi itu harus masing-masing punya Zoom sendiri nanti. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Karena materinya ini waktunya juga kepanjangan ya. Untuk teknis nanti sore aja ya. Untuk teknis itu pun kalau saya sore masih ini. Karena kadang Sore ini ya. saya ikut, Bun. Apa? Sore nggak bisa ikut, saya sibuk lah sore. Oh, Bapak kerja apa? Mandiin orang tua, ngasih makan juga kan. Jam 4 mulai jam 4 sudah sibuk saya. Oh gitu. Jam 4 sampai jam 5 udah Atau gini aja lah, setiap hari jam segini, tapinya saya majuin jamnya jadi sampai jam 9 sampai jam 1 jam setengah ya. Jam 10.30 ya. Jadi saya lanjut sekarang ke teknis aja langsung ya. Iya. 2 jam, Bun. Kalau 1 jam setengah kayaknya kurang tuh. Kurang apa? Nggak genep maksudnya. Ganjil. kan itu ilmu juga Pak, nggak boleh panjang-panjang, nanti otak kita lelah, akhirnya ilmunya nggak nempel. Oke, siap. Muap. Cuman 1 jam setengah diri kita itu bisa merespon ya kan setiap hari ya kan, jadi nanti itu setiap hari bisa dari teknis dulu, marketing plan sama itu di sesi terakhir gitu kan. Jadi bisa dibulak-balik kayak gitu. Argojonya buat argojo. WD sama itu, Bun. WD sama apa namanya? Torces sama itu sama stacking. Alah, gampang. Tapi pri itu mah Ya gampang kali kalau udah biasa. Tapi kalau belum biasa mah pasti nggak gampang. Belum pernah mencoba soalnya. Nah, Ya di YouTube yaudah, kan ada, diperagakan aja di YouTube. saya lanjut ke teknis ya. Udah. Ya, Bon. Coba ini modal 2 juta ini. Kalau sekarang 2 juta itu 100 koin ya. 100 koin juga kurang. Ini udah 2.165. Ini total withdrawal-nya udah 5.600. Dan ada dolar yang bisa ditarik hari ini. Cuman saya 3 hari sekali 3 hari sekali. Amat tuh, Bun. Ini WD $110. $110. Nanti nambah lagi ya. Belum di WD, Harusnya Bun. nambah. Bentar WD-nya. Nggak perlu, Bun ya. Bukan nggak perlu, maksudnya kan akun saya banyak, ya kan? Jadi kalau misalkan sehari sekali ada satu akun misalkan yang belum cukup karena jaringannya belum ada kaki. Jadi kalau 1.000 koin itu kan 4 hari sekali kan bisa WD-nya. Itu. Jadi kalau sedikit-sedikit nanggung, maksudnya sekalian aja. Sekali capek.
ngebuka akun kan satu-satu lumayan juga kan? Iya Betul. Bunda. Ya kan? Betul, Bu. Nah, ya udah, nggak bakalan hilang juga profitnya. Nah ini kalau WD kesini Pak ke transaction, ya. Jadi Bapak, nanti kalau mau WD jangan lagi minta bantuan ke Bunda Pipin. Bapak WD sendiri, minta walletnya aja ke Bunda Pipin, minta walletnya dong, gitu. Saya mau WD sendiri. Nah, ini tekan WD. Di sini kan ada withdraw, ya kan? Nah, ini kan $110,85. Iya. Jangan diambil semua. Bapak sisain 0,01. Biasanya saya kayak gini ya. 110 itu bisa kan? 110 gitu ya. 110, enggak, saya mah suka dihabisin pokoknya mah. Disisain 01, jadi 110,84. Ya. Nah ini tuh wallet address. Bapak minta wallet addressnya ke upline-nya Bunda Pipin yang sudah punya wallet address. Jangan ditulis manual. Ya. Jangan Salin. ditulis manual. Salin, tempel. Ya, ini saya nggak bakal WD dulu. Nanti disubmit. Nah, kalau sudah disubmit, nanti posisinya di sini ini ada ini nih. Di sini tulisannya ada pending. Planning mana Bu? Ini mah kan udah sukses semua, Pak. Oh iya. Nanti ada Posisi tulisan di mana? Posisi di mana? di bawahnya. Di bawahnya tulisan pending, gitu kan? Nih saya ada yang di fail kalau nggak salah. Nah, kayak gini nih. Kalau ini kan fail, ya kan? Kalau ini file. Nah kalau sudah di itu kan pending. Tulisannya nggak file, tapi pending. Nanti pendingnya itu ditekan sama Bapak. Pendingnya itu ditekan. Nah, misalkan yang di WD-nya itu 64,45. Ya. Nah, itu nanti cairnya itu 64,13. Nah, yang dilaporkan ke Bunda Pipin adalah yang total, yang 64,13 yang cairnya, bukan yang di WD-nya. Karena ada admin. Untuk sistem ini ada adminnya. Iya. Apa kirim emailnya ke Bunda Pipin? Bun, saya udah WD emailnya ini, cairnya segini. Gitu. Udah, gitu doang. Mudah Bu ya? Mudah ya? Mudah. Tinggal praktek aja. Tapi kalau nggak praktek tetap repot. Iya, makanya praktek. Praktek Gitu. langsung. Kalau ngajarin punya exchanger-nya, itu nggak bisa online. Harus offline. Karena ada verifikasi KTP, ada verifikasi wajah. Nah, kebanyakan kalau di usia-usia kita ini, kalau verifikasi wajah, suka gagal terus. Saya dulu pernah punya Indodax Bu, tapi saya buka lagi nggak bisa. Kenapa ya? Nah, itu kenapa? Saya juga nggak tahu kalau itu, Pak. Saya udah nggak pakai Indodax, sekarang saya pakainya pintu aja lebih apa ya, lebih mudah. Kalau Indodax itu lebih ribet prosesnya. Bagusnya di apa pun? Bagusnya di apa? Saya pakai pintu sekarang. Bit time ini lebih gampang lagi bit time. Hah? Lebih gampang Bit lagi time? lebih gampang lagi bit time. Saya pakai bit time sekarang, nggak pakai lagi Indodax. Pakai bit time. Pakai OKX bisa nggak Bu? OKX bisa nggak pakai OKX? Bisa kalau memang pandai. Saya punya aplikasi OKX punya saya. Coba berbagi layar sambil belajar Pak Aman. Berbagi layar. Terlalu. Bisa nggak berbagi layar? Ibu berhenti dulu bagi layarnya Bu. Mana nih? Bapak kalau misalkan mau belajar itu nanti langsung aja ke Bang Endra. Nggak bisa bagi live. Bisa bagi live cuman host doang ini. Oh ya nggak bisa nih. Harus telepon kan? Sama saya. Video call.
Sama saya nanti. Bang Oke, Hendra aja. oke. Ya. Oke, siap. Oke ya, itu untuk WD ya. Ada lagi yang mau ini purchase, sudah bisa belum? Puncak saya cari puncak. Ada yang belum bisa? Tanya mau proses yang 2 koin itu pun. Hah? Yang Oh proses iya, buat teman-teman yang mau ambil apa? Mau ambil free coin, kalau belum punya uang bisa hubungi saya dulu untuk Ya, saya mau. Tapi 10 kali ya. Saya Dan itu harus lapor ke upline-nya masing-masing. Jadi nanti upline-nya yang megang catatan, karena saya ini kalau orang pinjam nggak pernah dicatat. Nah, kalau pun kalau saya minta 70 bisa enggak? Ya jangan dulu Pak. Orang 10 dulu, pokoknya ambil free coin-nya. nanti ada saatnya ya. Kalau saya sudah bisa, ibaratnya gini ya. Kalau dulu kan saya itu memang kalau nolong orang jor-joran ya. Dulu ya. Tanpa memperhatikan saya dulu. Kalau sekarang saya mengasihani saya dulu Pak. Ya, kalau terasa saya sudah aman, kalau terasa saya sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baru saya bisa bagi kepada yang lain, terutama kepada tim saya gitu. Tapi posisi Maksudnya saya biar cepat elit pun, biar cepat elit. saya ada planning, tapi tunggu ya, sabar. Yang penting Mudah-mudahan saya dapat. Yang penting sekarang teman-teman itu konsisten berproses ya. Ya. Ibarat karena saya juga kan nanti yang itu pasti saya ngelihatnya yang ada kualifikasinya. Ada kualifikasinya, rajin Zoom, di grup aktif gitu kan. Ya. Perkembangannya luar biasa gitu ya. Siap. udah setengah 10, udah setengah 11 tuh. Iya. Udah ya. Udah Bang Hendra no. Udah setengah 11, aku mau kerja lagi, banyak lagi kerjaan ini. Mau ngedit. Ya udah keluar. Ngedit baterai. Keluar drama. Baterainya Dari lowbat. mana Bang Hendra? Baterainya lowbat ini udah Juga izin live ya 38. Bun. Kenapa? Aku izin live Bun. Izin live mau pulang. Ya. Mau di jalan. Oke, saya tutup aja dulu dengan jargon ya. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Iwan Koin semakin jaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. Iwan Koinnya Indonesia. Terima kasih Bunda, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bun. Sama-sama.